Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abidah Adelia, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu membran plasma sel. Jadi, apa itu membran plasma sel? Membran plasma sel adalah penghalang selektif permeabel antara sel dan lingkungan ekstraseluler. Berfungsi sebagai penghalang selektif untuk lewatnya molekul. Membran plasma menentukan komposisi sitoplasma, di mana pada akhirnya menentukan identitas sel. Sehingga, membran plasma adalah salah satu struktur paling mendasar dari evolusi seluler. Sel pertama diperkirakan muncul oleh selungkup RNA yang menggandakan diri dalam membran fosfolipid. Membran plasma sel masa kini terdiri dari lipid dan protein. Struktur dasar membran plasma adalah lapisan ganda fosfolipid yang tidak dapat ditembus oleh sebagian besar molekul yang larut dalam air. Oleh karena itu, lewatnya ion dan sebagian besar molekul biologis melintasi membran plasma dimediasi oleh protein yang bertanggung jawab atas lalu lintas selektif molekul masuk dan keluar sel. Protein lain dari membran plasma mengontrol interaksi antara sel-sel organisme multiseluler dan berfungsi sebagai sensor yang melaluinya sel menerima sinyal dari lingkungannya. Membran plasma dengan demikian memainkan peran ganda, yaitu sebagai pengisolasi sitoplasma dan menengahi interaksi antara sel dan lingkungannya. Membran plasma menjadi salah satu kajian yang paling serius diteliti serta dipelajari dari semua jenis membran sel. Dan sebagian besar penyelidikan membran plasma menyebutkan bahwa konsep struktur membran kita saat ini telah berkembang. Membran plasma sel darah merah mamalia atau eritrosit sangat berguna sebagai model untuk studi struktur membran. Sel darah merah mamalia tidak mengandung nukleus atau membran internal, sehingga mereka mewakili sumber dari mana membran plasma murni dapat dengan mudah diisolasi untuk dianalisis biokimia. Memang, studi tentang membran plasma sel darah merah memberikan bukti pertama bahwa membran biologis terdiri dari bilayer lipid. Pada tahun 1925, dua ilmuwan Belanda yaitu Edwin Garter dan F. Grendel mengekstrak lipid membran dari sejumlah sel darah merah yang diketahui sesuai dengan luas permukaan membran plasma yang diketahui. Mereka kemudian menentukan luas permukaan yang ditempati oleh lapisan tunggal lipid yang diekstraksi tersebar pada antar muka udara air. Luas permukaan monolayer lipid ternyata 2 kali lipat dari yang ditempati oleh membran plasma eritrosit, yang mengarah pada kesimpulan bahwa membran terdiri dari lipid bilayer daripada monolayer. Struktur bilayer membran plasma eritrosit jelas terlihat dalam mikrograf elektron perbesaran tinggi. Baik, selanjutnya yaitu struktur membran plasma sel. Bagaimana struktur membran plasma sel itu? Seperti halnya membran sel lainnya, membran plasma terdiri dari lipid dan protein. Struktur dasar membran plasma adalah bilayer fosfolipid yang membentuk penghalang stabil antara dua kompartemen berair. Dalam kasus membran plasma, kompartemen ini adalah bagian dalam dan luar sel. Protein yang tertanam di dalam lapisan ganda fosfolipid menjalankan fungsi spesifik membran plasma, termasuk transportasi selektif molekul dan pengenalan sel-sel. Membran plasma tampak sebagai dua garis padat yang dipisahkan oleh morfologi ruang yang mengintervensi, juga sering disebut sebagai penampakan jalur kereta api. Hal ini dihasilkan dari perikatan logam berat padat elektron yang digunakan sebagai warna dalam mikroskop elektron transmisi ke gugus kepala polar fosfolipid, yang karenanya tampak sebagai garis-garis gelap. Garis-garis padat ini dipisahkan oleh bagian interior membran yang sedikit diwarnai, yang mengandung rantai asam lemak hidrofibik. Membran plasma sel hewan mengandung 4 fosfolipid utama, yaitu fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamin, fosfatidilserin, dan sphingomyelin, yang bersama-sama membentuk lebih dari setengah lipid di sebagian besar membran. Fosfolipid ini didistribusikan secara asimetris di antara dua bagian bilayer membran. Selebaran luar membran plasma terdiri dari fosfatidilkolin dan sphingomyelin, sedangkan selebaran dalam membran plasma terdiri dari fosfatidilethanolamin dan fosfatidilserin.
Gugus kepala dari fosfatidilserin bermuatan negatif, sehingga demonasinya di leaflet bagian dalam menghasilkan muatan negatif bersih pada permukaan sitosol membran plasma. Fosfolipid kelima yaitu fosfatidilinositol terletak di bagian dalam membran plasma, merupakan komponen membran yang secara kuantitatif kecil namun memainkan peran penting dalam pensinyalan sel. Selain fosfolipid, membran plasma sel hewan mengandung glikolipid dan kolesterol. Glikolipid ditemukan secara eksklusif di selebaran luar membran plasma, dengan bagian karbohidratnya terpapar pada permukaan sel. Mereka adalah komponen membran yang relatif kecil, hanya sekitar 2% dari lipid sebagian besar membran plasma. Kolesterol di sisi lain adalah konstituen membran utama sel hewan yang hadir dalam jumlah molar yang sama dengan fosfolipid. Tergantung pada suhu, kolesterol memiliki efek yang berbeda dalam fluiditas membran. Pada suhu tinggi, kolesterol mengganggu pergerakan rantai asam lemak fosfolipid, membuat bagian luar membran kurang cair dan mengurangi permeabilitasnya terhadap molekul kecil. Namun, pada suhu rendah, kolesterol memiliki efek sebaliknya. Dengan mengganggu interaksi antara rantai asam lemak, kolesterol mencegah membran membeku dan mempertahankan fluiditas membran. Meskipun kolesterol tidak ada pada bakteri, kolesterol merupakan komponen penting dari membran plasma sel hewan. Sel tumbuhan juga kekurangan kolesterol, tetapi mengandung senyawa terkait sterol yang memenuhi fungsi serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamilia dari kelas Tadris Biologi 2A dengan nomor absen 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang fungsi membran plasma sel. B. Fungsi membran plasma sel. Membran plasma adalah penghalang selektif permeabel antara sel dan lingkungan ekstraseluler. Sifat permeabilitasnya memastikan bahwa molekul esensial seperti ion, glukosa, asam amino, dan lipid dengan mudah masuk ke dalam sel. Zat antara metabolisme tetap berada di dalam sel, dan senyawa sisa meninggalkan sel. Singkatnya, permeabilitas selektif membran plasma memungkinkan sel untuk mempertahankan lingkungan internal yang konstan. Semua sel, baik prokariotik dan eukariotik, dikelilingi oleh membran plasma yang mendefinisikan batas sel dan memisahkan isi internalnya dari lingkungan. Lewatnya ion dan sebagian besar molekul biologis melintasi membran plasma dimediasi oleh protein yang bertanggung jawab atas lalu lintas selektif molekul masuk dan keluar sel. Dengan demikian, membran plasma memainkan peran ganda, yaitu keduanya mengisolasi sitoplasma dan memediasi interaksi antara sel dan lingkungannya. Di sini, membran biologis memainkan 5 peran terkait namun berbeda. Di antaranya yaitu, yang pertama, membran menentukan batas-batas sel dan organelnya dan bertindak sebagai penghalang permeabilitas. Yang kedua, membran berfungsi sebagai situs untuk fungsi biokimia tertentu, seperti transport elektron selama respirasi mitokondria atau pemrosesan protein di retikulum endoplasma. Yang ketiga, membran juga memiliki protein transport yang mengatur pergerakan zat masuk dan keluar sel dan organelnya. Yang keempat, membran mengandung molekul protein yang bertindak sebagai reseptor untuk mendeteksi sinyal eksternal. Dan yang kelima, membran menyediakan mekanisme untuk kontak sel ke sel, adesi, dan komunikasi. Selanjutnya, membran mendefinisikan batas dan berfungsi sebagai penghalang permeabilitas. Salah satu fungsi membran yang paling jelas adalah untuk menentukan batas-batas sel dan bagiannya serta berfungsi sebagai penghalang permeabilitas. Membran melayani tujuan ini dengan baik karena interior hidrofobik membran merupakan penghalang permeabilitas yang efektif untuk molekul dan ion hidrofilik. Penghalang kemampuan permeabilitas untuk sel secara keseluruhan adalah membran plasma atau sel. Membran yang mengelilingi sel dan mengatur lewatnya bahan baik ke dalam maupun keluar sel. Selain membran plasma, berbagai membran intraseluler berfungsi untuk
mengelompokkan fungsi dalam sel eukariotik. Selanjutnya, membran adalah situs protein spesifik. Membran memiliki fungsi khusus yang terkait dengannya karena molekul dan struktur yang bertanggung jawab. Untuk itu, fungsi protein dalam banyak kasus tertanam dalam atau terlokalisasi pada membran. Salah satu yang paling berguna cara untuk mengkarakterisasi membran tertentu pada kenyataannya adalah untuk menggambarkan enzim tertentu, protein transport, reseptor, dan molekul lain yang terkait dengannya. Nah, berdasarkan gambar di atas, fungsi membran ada 5. Dalam hal ini, fungsi membran tidak hanya mendefinisikan sel dan organelnya, tetapi juga memiliki sejumlah fungsi penting, termasuk transportasi, pensinyalan, dan adesi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yaitu pada bagian membran yang memainkan 5 peran terkait namun berbeda. Selanjutnya adalah fungsi lain yang terkait dengan membran spesifik adalah akibat langsung dari protein tertentu yang ada di dalamnya membran. Dan membran setiap plasma, setiap jenis sel mengandung satu set protein transport spesifik yang hanya memungkinkan ion dan molekul tertentu untuk menyeberang. Selanjutnya, dalam konteks ini, membran mungkin menjadi lapisan sel atau membran plasma yang permeabel terhadap air tetapi tidak untuk zat terlarut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Delvina Daiza Putri, nomor absen 19, NIM 12620821252, akan mempresentasikan submateri tentang prinsip permeabilitas membran plasma sel. Pengertian permeabilitas. Permeabilitas membran adalah tingkat pasif difusi molekul melalui membran. Molekul-molekul yang dikenal sebagai permean molekul. Permeabilitas bergantung terutama pada muatan listrik dan polaritas molekul dan pada tingkat lebih rendah massa molar molekul. Karena sifat hidrofobik membran sel, molekul kecil bermuatan netral. Ketidakmampuan molekul yang dibebankan untuk melewati membran sel hasil pH partisi zat seluruh kompartemen cairan tubuh. Macam-macam sifat membran. 1. Impermeable, yaitu suatu keadaan di mana semua zat yang ada di luar sel tidak dapat masuk ke dalam sel karena adanya mekanisme penolakan oleh sel. Contohnya membran dari karet. Kedua, semi-permeable, yaitu suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang hanya dibutuhkan oleh sel saja yang dapat masuk, sedangkan zat lainnya tidak dapat masuk. Keadaan inilah yang lazim ditemui pada semua jenis sel, contohnya membran dari sitoplasma. Ketiga, permeable, yaitu suatu keadaan di mana segala macam zat yang ada di luar sel dapat masuk ke dalam sel. Keadaan ini biasa ditemui pada sel-sel yang membrannya sudah rusak sehingga sel tidak dapat bertahan hidup. Membran plasma memiliki permeabilitas yang berbeda terhadap molekul yang berbeda. Membran plasma adalah membran yang mengelilingi organel individu atau isi sel. Membran sel adalah jenis membran plasma yang membungkus sel. Ada membran plasma yang ditemukan mengelilingi sitoplasma dan isi sel serta organel individu di sekitarnya seperti kloroplas dan mitokondria. Ini berarti bahwa membran plasma memiliki beberapa fungsi berbeda tergantung di mana mereka berada. Struktur membran dapat bervariasi tergantung pada apa yang mengelilinginya, apakah itu seluruh sel atau organel dalam sel. Membran plasma selalu memberikan tingkat perlindungan terlepas dari struktur apa yang ada di sekitarnya, dan banyak juga yang berperan dalam reaksi fosforilasi. Membran plasma yang mengelilingi organel akan memiliki fungsi yang sedikit berbeda tergantung pada organel yang dilingkupinya. Membran plasma organel masih memiliki permeabilitas selektif dan secara hati-hati mengendalikan zat apa yang masuk dan keluar dari organel, tetapi jenis molekul yang dibutuhkan oleh organel akan berbeda. Molekul yang perlu masuk dan meninggalkan mitokondria dibandingkan dengan kloroplas misalnya, akan berbeda pada waktu karena organel memiliki fungsi yang berbeda.
Misalnya, pirufat perlu memasuki mitokondria agar respirasi seluler aerobik terjadi, sementara karbon dioksida perlu masuk ke kloroplas agar terjadi fotosintesis. Molekul kecil tidak bermuatan tidak dapat melintasi membran. Permeabilitas selektif membran biologis untuk molekul kecil memungkinkan sel untuk mengontrol dan mempertahankan komposisi internalnya. Hanya kecil molekul yang tidak bermuatan dapat berdifusi secara bebas melalui lapisan ganda fosfolipid. Molekul nonpolar kecil seperti O2 dan CO2 larut dalam lipid belayer dan karena itu dapat dengan mudah melintasi membran sel. Kecil molekul polar tak bermuatan seperti H2O juga dapat berdifusi melalui membran, tetapi molekul polar tak bermuatan yang lebih besar seperti glukosa tidak bisa. Molekul bermuatan seperti ion tidak dapat berdifusi melalui lapisan ganda fosfolipid terlepas dari ukurannya. Bahkan ion H+ tidak dapat melintasi lapisan ganda lipid dengan difusi bebas. Seperti pada gambar di bawah, permeabilitas dari fosfolipid bilayers. Molekul kecil yang tidak bermuatan dapat berdifusi dengan bebas lapisan ganda fosfolipid. Namun bilayer tidak dapat ditembus molekul polar yang lebih besar seperti glukosa, asam amino, dan ion. Meskipun ion dan sebagian besar molekul polar tidak dapat berdifusi melintasi lipid bilayer, banyak molekul seperti glukosa mampu melintasi membran sel. Molekul-molekul ini melewati membran melalui aksi spesifik protein transmembran yang bertindak sebagai transporter. Protein transport semacam itu menentukan permeabilitas selektif membran sel dan dengan demikian memainkan peran penting dalam fungsi membran. Mereka mengandung banyak membran spanning daerah yang membentuk bagian melalui bilayer lipid, memungkinkan polar atau molekul bermuatan untuk melintasi membran melalui pori protein tanpa berinteraksi dengan rantai asam lemak hidrofobik dari fosfolipid membran. Makromolekul seperti protein atau asam amino dan karbohidrat atau glukosa tidak bisa melintasi membran. Ada dua kelas umum protein transport membran. Protein saluran terbentuk terbuka pori-pori melalui membran, memungkinkan lewatnya molekul apapun secara bebas ukuran yang sesuai. Saluran ion misalnya, memungkinkan lewatnya ion anorganik seperti Na+, K+, Ca2+, dan Cl- melintasi membran plasma. Setelah terbuka, protein saluran membentuk pori-pori kecil di mana ion-ion ukuran dan muatan yang sesuai dapat melintasi membran dengan difusi bebas. Itu pori-pori yang dibentuk oleh protein saluran ini tidak terbuka secara permanen. Lebih tepatnya, mereka dapat secara selektif dibuka dan ditutup sebagai respon terhadap sinyal ekstraseluler, memungkinkan sel untuk mengontrol pergerakan ion melintasi membran. Saluran ion yang diatur seperti itu telah dipelajari dengan baik di sel saraf dan otot, di mana mereka memediasi transmisi sinyal kimia elektro. Seperti pada gambar ilustrasi adalah protein saluran dan pembawa. Pada gambar A, yaitu protein saluran terbentuk terbuka pori-pori di mana molekul dengan ukuran yang sesuai, misalnya ion, dapat melintasi selaput. Pada gambar B, protein pembawa secara selektif mengikat molekul kecil yang akan diangkut dan kemudian mengalami perubahan konfirmasi untuk melepaskan molekul di sisi lain membran. Berbeda dengan protein saluran, protein pembawa secara selektif mengikat dan mengangkut molekul kecil tertentu seperti glukosa. Bukannya membentuk saluran terbuka, protein pembawa bertindak seperti enzim untuk memfasilitasi lewatnya molekul tertentu melintasi membran. Secara khusus, protein pembawa mengikat molekul tertentu dan kemudian mengalami perubahan konformasi yang membuka saluran melalui mana molekul yang akan diangkut dapat melewati membran dan dilepaskan di sisi lain. Molekul kecil tidak bermuatan dapat melintasi membran berdasarkan gradien konsentrasi. Seperti yang dijelaskan sejauh ini, molekul diangkut oleh saluran atau pembawa protein melintasi membran dalam arah yang menguntungkan secara energi, seperti yang ditentukan oleh konsentrasi dan gradien elektrokimia, yaitu sebuah proses yang dikenal sebagai transport pasif. Namun protein pembawa juga menyediakan mekanisme melalui mana perubahan energi yang terkait dengan molekul pengangkut melintasi membran dapat digabungkan dengan penggunaan atau produksi bentuk lain energi metabolisme, seperti reaksi enzimatik dapat digabungkan ke hidrolisis atau sintesis ATP. Misalnya, molekul dapat diangkut dalam arah yang secara energetik tidak menguntungkan melintasi membran, misalnya melawan gradien konsentrasi. Jika transport mereka ke arah itu digabungkan ke ATP hidrolisis sebagai sumber energi proses yang disebut transport aktif. Protein membran dengan demikian dapat menggunakan energi bebas yang disimpan sebagai ATP untuk mengontrol komposisi internal sel.
seperti pada gambar, merupakan model transport aktif energi yang diperoleh dari hidroksolisis ATP, digunakan untuk mengangkut H+ melawan gradien elektrokimia dari rendah ke tinggi konsentrasi H+. Pengikatan H+ disertai dengan fosforilasi pembawa protein yang menginduksi perubahan konfirmasi yang mendorong transport H+ melawan gradien elektrokimia. Pelepasan H+ dan hidrolisis fosfat terikat grup kemudian mengembalikan pembawa ke konfirmasi aslinya. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali penjelasan materi mengenai membran plasma sel dan permeabilitas. Kali ini kita akan membahas dengan subtema lalu lintas molekul melalui membran plasma sel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rodiatul Maufiroh dari kelas 2A, kelompok 1 mata kuliah biologi sel. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai mekanisme lalu lintas molekul melalui membran plasma sel, kita pertama kali membahas mengenai apa itu lalu lintas molekul melalui membran plasma sel. Nah, lalu lintas molekul melalui membran plasma sel merupakan proses pengangkutan materi atau molekul dari daerah yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan ATP, atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi yang memerlukan ATP. Perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah disebut juga dengan transport pasif. Nah, hal itu meliputi difusi, difusi terfasilitasi, dan juga osmosis. Kemudian, perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi disebut juga dengan transport aktif. Nah, transport aktif ini memerlukan sebuah energi yang berupa ATP. Transport aktif ini meliputi transport aktif primer, transport aktif sekunder, eksositosis, dan juga endositosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita mulai dari transport pasif terlebih dahulu. Transport pasif ini merupakan perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasi, yakni dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang tanpa memerlukan energi. Transport pasif ini meliputi difusi, difusi terfasilitasi, dan juga osmosis. Kita bahas terlebih dahulu mekanisme dari difusi. Difusi merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Nah, senyawa atau molekul seperti H2O, CO2, dan O2 dan molekul kecil yang tidak bermuatan dapat dengan mudah melewati membran. Contoh molekul yang berpindah dengan cara difusi adalah oksigen dan karbon dioksida pada membran alveolus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama yaitu ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi tersebut akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusinya. Kemudian yang ketiga yaitu luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Kemudian yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya. Yang terakhir yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, sehingga semakin cepat pula kecepatan difusinya. Kemudian yang selanjutnya yakni difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan proses difusi yang dibantu oleh suatu protein. Pada proses difusi yang terfasilitasi ini, protein, molekul-molekul seperti asam amino, gula, vitamin, beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan glukosa tidak dapat melalui membran plasma. Akan tetapi, molekul tersebut melewati saluran yang dibentuk oleh suatu protein membran yang disebut juga dengan protein integral. Terdapat dua macam protein integral,
yakni protein kanal atau kanal protein dan protein pembawa atau carrier protein. Teman-teman bisa melihat perbedaan antara protein kanal dan protein pembawa atau protein saluran ini pada gambar yang tertera. Di situ terlihat jelas perbedaan antara protein kanal yang bagian atas dan protein carrier protein atau protein pembawa yang bagian bawah. Nah, salah satu molekul yang berpindah melalui difusi terfasilitasi adalah glukosa. Glukosa merupakan molekul gula yang berfungsi sebagai sumber energi mendasar bagi banyak sel. Di luar sel, aliran darah secara konstan memberikan glukosa, sedangkan di dalam sel, metabolisme seluler akan terus-menerus mengkonsumsi glukosa. Dampaknya, konsentrasi glukosa di luar sel tetap lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam sel. Namun, molekul glukosa terlalu besar untuk melewati membran plasma tanpa bantuan. Dengan begitu, sel menyiapkan protein pembawa spesifik glukosa yang mengikat molekul glukosa dan memungkinkan mereka untuk memasuki sel. Teman-teman bisa melihat ilustrasi dari transport difusi. Pada bejana yang sebelah kiri, terjadi ketidakseimbangan konsentrasi molekul di bagian bejana A dan bagian bejana B yang menyebabkan proses difusi, sehingga pada bejana bagian kanan terjadi keseimbangan antara bejana bagian A dan bagian B. Konsentrasi molekulnya mulai seimbang. Nah, mekanisme difusi tersebut dapat dicontohkan pada proses difusi oksigen dari alveolus menuju kapiler darah dengan tahap-tahap. Pertama, oksigen pada alveolus berdifusi untuk menembus dinding alveolus, kemudian menembus dinding kapiler darah. Kemudian, oksigen masuk ke pembuluh darah dan akan mengalami pengikatan oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah. Nah, proses tersebut akan menghasilkan oksihemoglobin atau HbO2. Selanjutnya darah akan segera mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir, pada sel-sel tubuh oksigen tersebut digunakan untuk proses oksidasi. Kemudian yang selanjutnya yakni osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat terlarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi zat pelarut rendah. Salah satu penyebab zat dapat bergerak secara osmosis adalah adanya perbedaan konsentrasi zat total. Akibat keadaan ini, molekul air yang berada pada larutan hipotonik dapat berpindah menuju larutan hipertonik. Namun, keadaan ini juga bisa berlangsung sebaliknya. Meskipun zat terlarut banyak terkandung pada larutan hipotonik, proses transport zat akan tetap terjadi secara osmosis. Sementara itu, andaikan dua larutan bersifat isotonik, molekul air akan berpindah melalui membran dengan kelajuan yang sama. Apabila sel tumbuhan maupun sel hewan diletakkan dalam larutan hipotonis atau larutan encer, maka pada sel tumbuhan tersebut akan mengalami turgor. Nah, teman-teman bisa melihat ilustrasi sel yang mengalami tekanan turgor. Kemudian pada sel hewan tersebut akan mengalami lisis atau pecah. Dan seperti pada gambar tersebut, sel hewan tersebut akan mengalami lisis atau pecah. Kemudian apabila sel diletakkan dalam larutan hipertonis atau larutan pekat, maka pada sel tumbuhan tersebut akan mengalami plasmolisis, sedangkan pada sel hewan akan mengalami krenasi atau mengkerut. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh transportasi molekul dalam sel. Yang pertama, pada bagian A terjadi difusi sederhana atau difusi terfasilitasi. Misalnya oksigen, karbon dioksida, dan air dapat berdifusi secara langsung melintasi membran plasma sebagai respon terhadap konsentrasi relatifnya di dalam dan di luar sel. Kemudian pada opsi B,
terjadi difusi terfasilitasi yang dimediasi oleh protein pembawa. Pergerakan glukosa melintasi membran plasma difasilitasi oleh transporter glukosa spesifik yang disebut juga dengan GLUT. Protein penukar anion memfasilitasi transport timbal balik klorida dan bikarbonat atau HCO3. Kemudian pada opsi C, difusi terfasilitasi yang dimediasi oleh protein saluran. Protein saluran atau aquaporin dapat memfasilitasi pergerakan molekul air ke dalam atau keluar sel. Kemudian pada opsi D, teman-teman bisa melihat terjadi transport aktif. Didorong oleh hidrolis ATP, pompa Na+ atau K+ menggerakkan 3 ion natrium keluar untuk setiap 2 ion kalium yang bergerak ke dalam, membentuk potensial elektrokimia melintasi membran plasma untuk kedua ion tersebut. Berikut ini adalah perbandingan difusi dan osmosis. Pada perbandingan difusi dan osmosis terlihat perbedaan yang begitu mencolok. Pertama yaitu pada zat yang berpindah. Pada proses difusi, zat yang berpindah merupakan zat terlarut, sedangkan pada osmosis merupakan pelarutnya. Kemudian dilihat dari sisi kondisi. Pada proses difusi, perpindahan molekul dari konsentrasi zat terlarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut rendah. Sedangkan pada osmosis, perpindahan dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Selanjutnya kita akan membahas transport aktif. Transport aktif adalah pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi. Nah, hal tersebut memerlukan sebuah energi yang berupa ATP. Seperti pada difusi terfasilitasi, transport aktif memerlukan protein pembawa atau protein transport. Akan tetapi, karena molekul dibawa melawan gradien konsentrasi, maka konsentrasi aktif memerlukan suplai energi yang berupa ATP atau adenosin trifosfat untuk menggerakkan bahan-bahan melalui membran plasma. Transport aktif ini meliputi transport aktif primer, transport aktif sekunder, eksositosis, dan endositosis. Kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari transport aktif primer terlebih dahulu. Transport aktif primer atau bisa juga disebut dengan transport aktif langsung karena membutuhkan energi yang dihidrolis secara langsung dari ATP. Contoh dari transport aktif ini adalah pompa Na+ dan ion K+. Nah, mekanisme transport ini sering juga disebut dengan sodium potasium pump. Di dalam sel, konsentrasi ion natrium atau Na+ rendah, sementara di dalam konsentrasinya lebih besar. Kemudian ion kalium rendah di luar dan tinggi di dalam sel. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, ion-ion K+ dan ion Na+ harus selalu dipompa melawan gradien konsentrasi dengan energi dari hidrolis ATP. Jika ion Na+ dipompa keluar dan ion K+ dipompa ke dalam sel. Untuk hidrolis ATP diperlukan ATPase yang merupakan suatu protein transmembran yang berperan sebagai enzim. Berikut ini mekanisme kerja pompa Na+ dan K+. Yang pertama, Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Afinitas terhadap Na+ tinggi saat protein berbentuk seperti pada gambar. Yang kedua yaitu pada pengikatan Na+ merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Yang kemudian pada tahap ketiga, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun dan dilepaskan ke luar sel. Kemudian nomor 4, bentuk baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap ion K+ yang berikatan ke sisi ekstraseluler dan memicu pelepasan gugus fosfat. Yang kelima, fosfat tersebut mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap ion K+.
Yang terakhir, K plus dilepaskan, afinitas terhadap Na plus tinggi lagi, dan siklus ini akan terus berulang. Kita bahas transport aktif yang selanjutnya, yakni transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder ini bisa juga disebut dengan transport aktif tidak langsung karena menggunakan energi dari gradien ion atau potensial membran. Nah, pada transport aktif sekunder ini, apabila zat yang ditranspor searah dengan gerakan Na+, terjadi secara kotranspor atau simporter, dan apabila arahnya berlawanan disebut juga dengan uniport. Teman-teman bisa melihat perbandingan antar simport, uniport, dan antiport. Pada bagian A, uniport. Uniport adalah pengangkutan zat terlarut oleh protein transpor hanya dari satu sisi membran sel ke sisi yang lain. Kemudian yang kedua, simport. Simport adalah pengangkutan zat terlarut secara bersama-sama oleh protein transpor secara searah. Kemudian yang ketiga yakni antiport. Antiport adalah pengangkutan zat terlarut oleh protein transport dengan arah yang saling berlawanan. Teman-teman bisa melihat perbandingan transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Nah, pada transport aktif primer atau transport aktif langsung melibatkan sistem transport yang digabungkan dengan reaksi kimia eksergonik. Umumnya hidrolis ATP seperti pada gambar, hidrolis ATP mendorong transport proton keluar sehingga membentuk potensial elektrokimia untuk proton melintasi membran. Kemudian pada transport aktif tidak langsung atau transport aktif sekunder melibatkan transport gabungan dari zat terlarut S dan ion-ion dalam hal ini. Pergerakan eksergonik ke dalam proton memberikan energi untuk memindahkan zat terlarut yang diangkut S melawan gradien konsentrasi atau potensial elektrokimia melintasi membran. Kita bahas pada transport aktif yang selanjutnya, yakni eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam sel ke luar sel dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Organel yang memiliki peran dalam proses ini adalah aparatus Golgi yang melakukan pengemasan menjadi vesikula-vesikula yang akan disekresikan. Vesikula yang terbentuk dari aparatus Golgi akan dipindahkan menuju membran sel. Vesikula tersebut nantinya akan mengalami penyatuan atau peleburan dengan membran dan melepaskan materinya ke lingkungan luar sel. Kemudian pada transport aktif yang selanjutnya, yakni endositosis. Endositosis adalah mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Terdapat dua jenis proses endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Kita bahas terlebih dahulu fagositosis. Pada fagositosis ini, molekul melekat pada membran kemudian akan mengalami pelekukan ke arah dalam sel. Nah, umumnya molekul yang diangkut ini merupakan molekul yang berukuran besar. Sebagai contoh, kita bisa melihat suatu amoeba yang memakan bakteri dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kedua pseudopodia nantinya akan menyatu di bagian ujung dan menyelubungi seluruh bakteri. Pelekukan yang semakin dalam ini nantinya akan memisahkan diri dan membran sel dan menjadi vakula. Kemudian yang kedua, pinositosis. Pinositosis ini hampir sama dengan fagositosis, namun perbedaannya terletak pada molekul yang diangkut. Pada pinositosis ini, molekul yang diangkut memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Nah, biasanya berupa droplet atau tetesan cairan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan makanan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya selaku perwakilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.